Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Quran yang kita ambil dari nama-nama surah dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah mengkaji 17 surah, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Isra. Al-Fatihah 1, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra. Ayo bapak-bapak, hafalkan ngaran-ngarannya. Karena ini kita mudah. Setiap hari, setiap minggu satu surah, setiap minggu satu surah. Jadi insya Allah mudah kita ingatnya, ya kan? Satu surah. Mudah-mudahan nanti sampai selesai kita hafal nama-nama Al-Quran 114 surah dalam Al-Quran. Yakinlah segelintir orang aja yang bisa. Jangankan menghafal isinya, menghafal nama-nama surahnya saja itu hanya segelintir orang yang bisa. Kalau kada percaya tanya aja, tes aja orang yang katanya Islam, coba Bapak hafalah nama-nama surah Quran. Belum tentu lagi. Kita usahakan, kita yang mengkaji Quran usahakan hafalkan ngaran-ngarannya ini ya. Kalau sudah hafal bisa disetorkan ke ulun kena. Per 10 bisa per 10 atau per 50. Ayo mana bagusnya. Yang penting diusahakan untuk kita hafal nama-nama surah dalam Al-Quran. Dan malam hari ini kita masuk surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi ini termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya dia diturunkan ketika Rasulullah masih ada di kota Mekah, belum hijrah lagi, masih di kota Mekah, Makkiyah. Terdiri dari 110 ayat. Dan surah Al-Kahfi ini
Sebagian masuk ke juz ke-15, sebagian lagi masuk juz ke-16. Juz 16 nanti mulai ayat yang ke-75. Mulai ayat 75 Al-Kahfi sampai 110 itu masuk bagian dari juz yang ke-16. Al-Kahfi artinya goa. Kadang-kadang orang sering menyebut gua Kahfi ya kan? Sering menyebut gua Kahfi. Padahal Kahfi itu ya goa. Ya, Al-Kahfi itu dalam bahasa Arab artinya goa. Nah, goa, tempat berlubang biasanya yang di mana orang bisa masuk ke dalamnya. Seperti gua Hira atau Kahfi Hira, Kahfi Jabal Nur. Nah, ada gua Gunung Jabal Nur, ada gua Hira, gua Sur, itu Kahfi. Orang bisa masuk di dalamnya. Nah, Rasulullah pernah masuk ke gua Hira, pernah masuk ke gua Sur itu bersembunyi ketika dikejar oleh orang-orang musyrikin Mekah. Bersembunyi di dalam gua turun wahyu di gua Hira. Nah, itu gua namanya. Tempat berlubang dari batu, biasanya orang bisa masuk ke dalamnya itu goa. Itu arti Kahfi. Dan surah Al-Kahfi ini disebut surah Al-Kahfi karena di dalamnya menceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang penghuni goa. Ada yang mengatakan jumlahnya 3, ada yang mengatakan jumlahnya 5, ada yang mengatakan jumlahnya 7. 3 yang keempatnya anjing, 5 yang keenamnya anjing, 7 yang ke-8-nya anjing. Ada yang mengartikan seperti itu, memahami bahwa jumlahnya itu 3, 5, 7. Jumlah Ashabul Kahfi yang mereka ini diterangkan dalam Al-Quran tertidur di dalam gua, dikejar oleh penguasa yang zalim. Karena mereka pemuda Kahfi ini beriman semua, lalu mau dibunuh oleh raja yang zalim, mereka lari bersembunyi di dalam gua. Lalu tertidurlah di dalam gua itu selama 300 tambah 9 tahun. 300 tambah 9 tahun. Bukan 309 tahun, tapi 300 ditambah 9 tahun. Nah, ini Allah jelaskan dalam surah Kahfi ayat yang ke-25. Walawisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nah, selama, kada disebut langsung selama 309 tahun, kada. Selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Mengapa demikian? Dikatakan 300 tahun kalau itu dihitung dengan hitungan Syamsiah. Hitungan putaran matahari, kalender Masehi Syamsiah, itu hitungannya tidurnya selama 300 tahun. Tapi kalau dihitung dengan hitungan Komariah, maka dia 300 tambah 9 tahun. Karena setiap 100 tahun Syamsiah itu 3 tahun bertambah dalam bulan Komariah. Jadi kalau 100 tahun, 103 tahun. Kalau 200 tahun, 206 tahun. 300 tahun, 309 tahun. Setiap 100 tahun tambah 3 tahun dalam hitungan bulan Komariah. Jadi kalau Syamsiah hanya 100 tahun, maka Komariahnya 103 tahun. Sehingga kalau 300 tahun menjadilah dia 300 tambah 9 tahun. Maka disebut dua-duanya 300 ditambah 9 tahun. Tidak langsung 309 tahun. Itu artinya bisa dipakai hitungan Syamsiah, bisa juga dipakai hitungan Komariah. Karena jadi masalah kita. Tidak ada orang yang mengatakan negara kita kan, kita pakai hitungan Syamsiah kan, tidak ada masalah. Tapi ada juga kalender pakai hitungan Komariah. Nah, ada masalah. Silakan, mau pakai Syamsiah boleh, mau pakai Komariah boleh. Jangan diperdebatkan. Satu melihat matahari, satu melihat bulan. Nah, itu dia. Itu artinya surah Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 ditambah 9 tahun lamanya. Dan Allah katakan bahwa tertidurnya pemuda Kahfi ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana dalam surah Kahfi ayat 9. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim. Nah, raqim ini ada yang mengartikan mufasir anjing tadi.
Anjing itu ngarannya rokim, yang punya rokim. Tapi ada juga yang sebagian mengartikan rokim itu batu tertulis. Kalau sini kita lihat gitu nih terjemahannya. Dan mengartikan batu bersurat. Nah, tertulis batu itu ada tulisannya. Tapi ada juga yang mengatakan rokim itu ngaran anjingnya Ashabul Kahfi. Ingatlah, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Itu tanda kebesaran Allah, takjub orang. Masa iya ada orang bisa guring 309 tahun lawasnya. Pemuda Kahfi itu kada sadar, dikiranya tidur sebentar aja. Sebentar aja tidur. Ternyata dia sudah tidur selama 300 tambah 9 tahun. Disuruhnya kawannya, coba bang, keluar satu orang aja ke pasar, cari pasar terdekat, belanja. Sekali belanja, duitnya kena payu lagi. Duit bahari benar sudah. Oh, tak ajar orang. Ini duit bahari benar nih ya, ratusan tahun sudah. Barulah mereka sadar ternyata tidur dalam gua selama 300 tambah 9 tahun. Kata Allah, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah bagi Allah. Orang yang sudah tidur 300 tahun, masukkan ruhnya lagi, hidup lagi dia. Hidup lagi dia. Nah, apa yang membuat mereka tertidur? Lihat ayat 10 ya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam goa lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Selanjutnya, fadarabna ala adhanin fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Setelah baca doa ini, terguring pemuda Kahfi. Ini bagus doanya dibaca. Kalau ada orang yang insomnia, ngalih guring, baca doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pemuda Kahfi setelah baca doa itu terguring langsung. Selama 300 tambah 9 tahun. Jadi kalau insomnia, jangan minum obat. Baca doa ini. Kalau apa guring 300 tambah 9 tahun. Karena bangun-bangun kalinya. Aduh. Tapi hati-hati kalau pindah terguring. Jadi doanya bagus dibaca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka. Nah, setelah berdoa itu kata Allah, maka kami tutup telinga mereka di dalam goa itu selama beberapa tahun. 300 tambah 9 tahun. Nyenyak benar guring. Nah, makanya guring itu berdoa-doa, baca-baca. Kalau nyaman guring nyenyak. Ini gak ada, main guring aja. Ada doa-doanya. Nah, ini kata Allah, tidurnya pemuda Kahfi itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu membuat orang tertidur lama panjang kada bangun-bangun. Nah, itu dia. Itu arti dari pemuda Kahfi. Dan Allah juga mampu membangkitkan orang yang sudah tertidur lama, bangkitkan lagi oleh Allah. Nah, ya. Jadi itu artinya, maknanya menyadarkan kita semua bahwa ada menyadarkan kita semua untuk memperhatikan soal tidur ini. Jadi perhatikan soal tidur ini. Kadang-kadang kita kurang perhatian terhadap tidur ini. Tidur itu adalah bagian kecil dari kematian. Pemuda Kahfi itu kajakan yang kada dibangunkan Allah selajur sudah. 300 tambah 9 tahun sudah lawasnya. Jadi ada dua keadaan bahwa Allah katakan nyawa seseorang itu dalam genggaman Allah. Nyawa seseorang itu dalam genggaman Allah kapan? Pada saat kita mati dan pada saat kita tidur. Itu nyawa kita dalam genggaman Allah. Nah, ada orang yang tidur selajur, tidur selawas-lawasnya. Kadang bangun-bangun lagi banyak. Terguring, bangun, kadang bangun-bangun lagi. Karena nyawa kita itu di dalam genggaman Allah saat kita mati dan saat kita tidur. Coba kita perhatikan surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seseorang. Digenggam Allah nyawa. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Itu dalam kubur tuh dipegang Allah nyawanya. Kalau orang-orang mati itu sekarang nyawanya ada, tapi dalam genggaman Allah, dipegang Allah nyawanya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tertidur. Jadi waktu orang tidur itu nyawanya dipegang oleh Allah. Amun kita dikembalikan Allah lagi, mati kita selajur. Ini ayatnya nih. Jadi nyawa itu dua kondisi dalam genggaman. Pertama ketika orang mati, kedua ketika orang tidur, itu nyawa seseorang dalam genggaman Allah. Maka perhatikan tidur tadi. Jangan bermain-main tidur. Jangan asal tidur aja. Kalau pindah kada bangun-bangun lagi selawasnya. Karena pada saat itu nyawa kita di dalam genggaman Allah. Kalau pindah kada bangun lagi, perhatikan tidur. Ya kan? Diingat kalau surah Kahfi ini yang tertidur dalam gua. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Ditahannya nyawanya. Ditetapkan yang diguring tadi mati, tahan Allah nyawanya, mati selajur. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu ditentukan. Nah, lepaskan lagi nyawanya, hidup lagi, bangun tidur lagi. Makanya kita disuruh berdoa sebelum guring tadi. Minimal kita membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Baca doa guring. Bismikallah, dengan nama Allah yang dia menghidupkan, wa amut, dan mematikan. Kita hidup tadi, guring itu dimensi kematian. Berdoa kita dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Karena bisa jadi kita terguring selawas-lawasnya. Makanya kalau Allah berkehendak, ditahannya, mati. Tapi kalau Allah melepasnya, hidup lagi dia. Maka begitu kita hidup, doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari kematian kami, dan kepadanya lah kami kembali. Wa ilaihin nusyur. Beringat-ingat lawan tidur. Maknanya surah Kahfi ini mengingatkan kita semua bahwa untuk memperhatikan yang namanya tidur. Karena tidur itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidur itu adalah dimensi kecil dari yang namanya kematian. Nah, itulah arti dan makna dari surah Al-Kahfi. Mengingatkan kita, menyadarkan kita, perhatikan tidur. Setiap malam kita tidur, tapi perhatikan tidur itu. Jangan asal tidur aja. Persiapkan diri kita yang baik sebelum kita tidur. Berikutnya tentang hubungan antar surah Kahfi dengan surah Al-Isra. Apa hubungannya? Kalau surah Al-Isra kemarin kita kaji, dia tentang perjalanan. Ada perjalanan zahir, ada perjalanan batin, ada perjalanan dunia, ada perjalanan akhirat, ada horizontal Isra, ada vertikal Mi'raj. Perjalanan kita menuju Allah. Dan perjalanan itu ada terminalnya. Dalam kita berjalan menuju Allah ada terminalnya. Apa terminalnya? Tidur. Tidur itu terminal sementara sebelum kita mati yang sesungguhnya. Jadi saban hari kita diingat Allah terus lewat apa? Lewat tidur itu. Karena itu kita sebelum tidur bagus merenung dulu. Merenung sejenak apa yang digawi hari ini. Merenung sejenak sebelum guring. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, sehari ini begawi apa kita? Apa kebaikan yang kita kerjakan? Apa keburukan yang masih kita lakukan? Perhatikan itu. Tuh, begitu sunnah Rasulullah itu. Sebelum tidur itu kita mengkaji ulang. Kita merenung sejenak. Kita koreksi diri, melihat mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Pada akhirnya perjalanan hidup kita ini nanti akan berakhir. Berakhir perjalanan hidup kita. Perjalanan menuju Allah itu pada akhirnya akan berakhir juga dengan kematian. Nah, kita ingat. Mau tidur itu ingat. Kalau pina tidur selajur kada bangun-bangun lagi. Banyak kejadian seperti itu. Kata Allah ingat. Karena itu persiapkan diri kita dengan baik sebelum kita tidur malam.
Nah itu hubungan surah Kahfi dengan surah Al-Isra. Sekarang pesan-pesan. Yang pertama, pesan pertama, berzikir, berdoa, dan minta ampunlah kepada Allah sebelum kita tidur. Berzikir dulu kepada Allah. Sunnah Rasulullah disuruh kita baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali. Bahkan kita disuruh sebelum tidur baca surah Al-Muluk 30 ayat. Sedikit aja bang, 30 ayat. Cuman kadang-kadang belum tuntung tuh guring sudah. Itu sunnah Rasulullah nih. Hanya 30 ayat dijamin oleh Rasulullah. Orang yang mengamalkan sebelum sholat Isya, sebelum tidur, habis Isya, sebelum tidur dia baca surah Al-Muluk, surah Tabarak, dia terbebas dari siksa kubur. Takut kada kita sama siksa kubur, Pak? Takut kada kita? Takutan kita, ya Allah. Ngeri siksa kuburnya, main-main kita. Nauzubillah. Itu dan itu pasti itu. Siksa kubur itu pasti. Azab kubur itu pasti bagi orang yang tidak punya iman, bagi orang yang berlumuran dosa, pasti ada azab kubur. Nah, Rasulullah memberikan satu kunci untuk terbebas dari azab kubur itu. Kada susah kada. Cukup membaca surah Al-Muluk 30 ayat setiap malam sebelum tidur. Baca surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus sampai selesai. Sebelum tidur usahakan itu. Baca sebelum tidur itu. Baca surah Al-Muluk, baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali, beristighfar. Kata Rasulullah, siapa orang yang di atas kasurnya berbaring sebelum tidur dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. 3 kali, salah marrat, 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali itu dihapuskan dosa-dosanya seharian. Mudahnya besarnya rahmat Allah itu. Mudah benar itu. 3 kali baca aja di atas kasur sebelum guring, hapus dosa seharian. Cuma kalau kata dibiasakan, kada tegawi itu. Kada tegawi, padahal mudah banyak. Untuk dihapuskan dosa, cukup baca itu 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini hadis sahih. Berbaring di atas kasur. Usahakan kalau yang tadi itu jangan berbaring dulu. Yang baca Al-Muluk tadi, jangan berbaring dulu. Duduk dulu, duduk di sajadah duduk. Nanti sudah selesai di atas kasur baru tadi baca 3 kali. Sunnahnya gitu. Kalau kita langsung berbaring di kasur membaca Al-Fatihah, ayat kursi, belum tuntung tungguring sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilang sudah orangnya. Hilang sudah. Maka usahakan tadi kalau baca amalan-amalan itu Al-Muluk, Al-Fatihah, Al-Kursi, Al-Baqarah 2 ayat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, jangan berabah. Duduk dulu di kasur tadi. Atau di kasur kah duduknya. Setelah tuntung kalau tiupkan ke badan, usapkan semua badan, kalau baru berabah. Baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Baring 3 kali dibaca, dihapuskan semua dosa-dosanya. Jadi berzikir kita, tidur tuh, perhatikan tidur tadi. Sebagaimana pemuda Kahfi itu, sebelum tidur dia berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia minta supaya Allah itu membimbingnya, menunjukkan jalan yang lurus. Dapat rahmat Allah dan dituntun kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama. Berzikirlah sebelum kita tidur. Kenapa? Minta ampun sama Allah. Kenapa perlu demikian? Siapa tahu kada bangun-bangun lagi. Suruh kita berwudu, suruh berwudu dulu. Salat sunnah 2 rakaat. Kalau mampu begitu tuh. Jadi orang-orang bahari itu Rasulullah bersama itu memperhatikan bujur. Kenapa? Takut jangan-jangan lagi tidur itu tidak bangun-bangun lagi.
Kenapa? Saat tidur tuh nyawa di dalam genggaman Allah. Kada sadar apa-apa kita lagi guring itu, digorok orangin kada tahu kita. Anak kada tahu. Mengaruh pada. Sudah kuhin begawi mengaruh tuh Bang. Kada tahu sudah apa-apa lagi sudah. Dalam genggaman Allah nyawa kita. Saat kita tidur. Karena itu berdoa. Ada ritualnya ada. Suruh wudhu dulu. Salat wudhu 2 rakaat sebelum tidur tuh salat wudhu dulu. Setelah itu baca tadi Al-Muluk, baca Al-Fatihah, baca kursi, baca 2 ayat Al-Baqarah terakhir, 2 ayat terakhir, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, baru berdoa Bismikallahumma ahya wa amut, baru kita tidur. Astagfirullah, istighfar, baru tidur. Itu yang pertama. Perhatikan tidur kita. Jangan lupa berzikir dan berdoa ketika kita mau melaksanakan tidur tadi. Sebagaimana tadi Kahfi tadi ayat 10, kita disuruh berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan pikiran kita, batin kita dari segala macam keburukan. Bersihkan hati kita, pikiran kita. Jangan ada niat jahat. Ya, jangan waktu anak goreng itu ada niat jahat. Awas ikam esoklah. Besok kalau ketemu kubunuh ikam. Anak goreng sudah berniat jahat sudah. Ada orang kayak gitu. Di atas ranjang tuh saking sakit hatinya, isok kalau aku temu jar, aku tabas lehernya jar. Isok kalau aku temu tempeleng. Nah, jangan berniat jahat ketika Anda guring. Kalau kita mati dalam tidur tadi itu dengan membawa niat yang jahat. Jangan. Jadi jangan ada niat jahat waktu mau tidur tadi itu. Nah, esok ketemu orang di kantor nih. Nyaman nih. Duitnya aku ambil aja sudah. Banyak duit ini jar, proyek ganal, proyek 2 miliar, 1 miliar aku ambil esok. Sudah berniat jahat, anak guring sudah berniat jahat, kesan esok pagi sudah niatnya jahat, tidak benar niatnya. Nah, jangan juga waktu anak guring itu mengatakan besok pasti. Kada boleh. Ceritakan di dalam surah Kahfi ini tentang orang yang memastikan, besok pasti kami akan memetik panen. Cerita tentang orang-orang yang punya kebun dalam surah Kahfi ini yang mengatakan pasti. Mereka mengatakan pasti, ya kan? Ternyata hancur ya. Ayat 23 ya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Besok pagi aku pasti kau itu. Anak guring orangnya mengatakannya. Besok pagi aku pasti menggawi ini, menggawi itu. Kada boleh kata Allah. Kalau pindah kada bangun-bangun lagi. Adakah yang menjamin besok bangun kita? Waktu tidur tuh adakah yang menjamin besok masih hidup kita? Kan ada yang menjamin. Banyak yang lewat selajur. Karena itu kata Allah, jangan mengatakan besok pagi aku pasti melakukan ini, melakukan itu. Aku pasti melakukan itu besok pagi. Jangan kata Allah. Kecuali dengan mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah, ya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jangan mengatakan pasti, katakan insya Allah. Ini cerita ini berkaitan dengan surah dalam surah Al-Qalam. Di surah Al-Qalam surah 68. Cerita tentang orang yang punya kebun juga. Mulai 17 ya. Ulun bacakan terjemahnya aja. Ayat 17. Sungguh kami telah menguji orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ini kaitan dengan surah Kahfi itu. Pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Esok kami pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Jadi orang-orang musyrik itu. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Harusnya insya Allah. Insya Allah besok kami akan memetik hasilnya. Insya Allah besok cair. Insya Allah besok cair. Belum tentu cair lagi. Bisa saja gagal.
Wah, insya Allah nah. Wah, besok nih sudah janji. Wah, besok dapat duit. Ternyata kada dapat. Kabur orangnya sekalinya. Maka ucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Nah, sedang tidur tadi timpa bencana kebun tadi itu. Terbakar kebunnya. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Habis kebunnya terbakar semua. Karena kesombongan, karena keangkuhan tadi itu orang-orang musyrik tadi itu. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Sudah niat jahat sudah, niatnya jahat sudah. Pagi hari ini jar, waktu kita memetik hasil panen, jangan kasih orang miskin itu jar. Jangan biarkan orang miskin masuk kebun kita, jangan. Nah, begitu orang-orang musyrik itu berniat jahat harus hidupnya. Pagi-pagi sudah niat jahat sudah. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya, padahal bisa menolong. Tapi jahat, enggak itu bang serakah dunia, rakus terhadap dunia. Maka ketika mereka melihat kebun itu mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang-orang yang sesat. Baru sadar. Baru sadar. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seseorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Baru mereka menyadari kekeliruan mereka. Yang tadi seolah-olah pasti akan memetik hasil, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Hilang semua kebun-kebun mereka, terbakar semua kebun-kebunnya itu. Kita lihat lagi dalam surah Kahfi kaitannya dengan surah ayat ini. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wah, jar orang musyrik tadi, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanmu, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Nah, itu dia. Dan harta kekayaan diminasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua kelopak matanya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan itu. Sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak lagi yang baginya segolong pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan Allah hanya dimiliki oleh yang Maha Benar. Dia memberi pahala yang terbaik dan memberi balasan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita memastikan bahwa besok pasti, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jadi kalau mau tidur itu bersihkan hati kita, jangan membawa dendam dalam tidur. Jangan Anda membawa dendam, keburukan. Jangan membawa niat jahat. Jangan ada niat jahat ketika sedang mau tidur itu. Bersihkan hati kita, lakukan yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatlah. Jadi surah Kahfi mengingatkan kita semua bahwa setelah kematian ada hari berbangkit, dan itu pasti benar. Sebagaimana orang yang tidur dibangkitkan kembali. Seperti itulah kematian tadi. Mudah bagi Allah. Di alam kubur itu karena nyawanya di genggaman Allah. Nanti dari kiamat dilepaskan lagi nyawanya, ruhnya, masuk lagi ke jasad, hidup lagi dia. Maka ingat, pasti setelah kematian itu ada hari berbangkit. Ada hari berbangkit. Hari berbangkit. Hari perjumpaan kita dengan Allah. Jadi jangan sampai kita dilalaikan oleh Allah, oleh kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Kahfi 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Banyak orang berharap mudah-mudahan jadi orang sugih kaya raya. Ada salahnya, boleh aja bang. Apabila juga seorang jadi orang sugih,
tuhuk sudah jadi orang miskin. Mudah-mudahan jadi orang sugih juga. Banyak orang berharap jadi orang kaya. Salah lah, kada salah. Banyak orang berharap ingin punya anak yang hebat-hebat, sukses. Salah kada? Kada salah. Tetapi kata Allah, amal kebaikan yang terus-menerus dilakukan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi pengharapan. Ya Allah, bangunkan aku sholat malam ya Allah. Nah, nak tidur nih, bangunkan aku jam 3 ya Allah, supaya aku bisa sholat malam ya Allah, supaya aku bisa tahajud. Nah, begitu harapannya. Dia minta sebelum tidur tuh, sebelum guring, minta kepada Allah, bangunkan aku ya Allah, jam 3, jam setengah 4, jam 4, bangunkan ya Allah, aku hendak sholat tahajud. Itu harapan terbaik. Terus menerus istiqomah dengan sholat malamnya, itu harapan terbaik. Sebagian orang banyak berharap supaya punya banyak harta dan punya banyak anak, padahal harapan yang terbaik kata Allah, mampu melakukan amal kebaikan terus menerus, istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu yang harus menjadi pengharapan. Cuman kebanyakan orang ini berharapnya ingin mendapatkan dunia. Salah kada? Kada. Boleh aja harapan dunia. Tapi niatkan juga harapan dunia nanti kalau aku sugih kaya raya, aku akan menjadi orang yang dermawan. Ku bangun masjid, ku bangun pesantren, ku bangun panti asuhan kalau aku sugih. Bagus kayak itu. Cuman kadang-kadang orang lupa. Sebelum sugih kayak itu niatnya. Setelah sugih, kawin pulang rupanya. Pesantren kada terbangun, ya kalau masjid kada terbangun, yang ada bebini terus. Oh, proses lupa dengan niat baik di awal tadi itu. Nah, Allah ingatkan bahwa setiap kita hidup ini mati nanti pasti ada kebangkitan. Di situ kita ingin berharap bertemu dengan Allah. Ayat yang terakhir ulun bacakan. Surah Kahfi ayat 110 terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kalau kita berharap bertemu Allah, lakukan amal kebajikan, falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan musyrik, jangan syirik. Orang syirik pasti tidak bisa bertemu Allah di hari kiamat. Setelah kita mati dibangkitkan, yang tidak bertemu Allah celaka, dia pasti masuk neraka. Orang yang sudah mati nanti dibangkitkan di hari kiamat tidak bertemu Allah pasti masuk neraka. Tapi kalau orang yang bertemu Allah, dia masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk surganya Allah, bertemu Allah, ini kata ayat Allah, apa yang dilakukan? Falyamal amalan shalihan, maka lakukan amal kebaikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahad bi ibadah itu untuk yang satu aja, ahad. Jangan kita melakukan kemusyrikan, jangan berbuat syirik. Ini pesan penting dalam surah Kahfi, 3 pesan. Yang pertama, berdoa, berzikir, minta ampun kepada Allah sebelum tidur. Yang kedua, bersihkan hati, jiwa kita semua sebelum tidur. Jangan ada niat jahat ketika hendak tidur tadi itu. Jangan ada niat jahat. Niatkan untuk berbuat baik pada esok harinya, tapi jangan lupa untuk mengatakan insya Allah. Yang ketiga, ingat bahwa setelah kematian pasti kita dibangkitkan oleh Allah. Sebagaimana Allah membangkitkan orang dari tidurnya, pemuda Kahfi tertidur panjang lama 300 sampai 9 tahun, dibangunkan kembali oleh Allah. Demikian juga Allah membangkitkan orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Jangan sampai ketika kita dibangkitkan, naudzubillah, kita tidak bisa bertemu Allah. Celaka kita. Orang kafir, orang musyrik, orang zalim, orang munafik tidak bertemu dengan Allah. Orang fasik tidak bertemu Allah. Yang bisa bertemu Allah adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu melakukan amal kebaikan dan tidak ada kemusyrikan di dalam amalnya itu. Tidak ada ibadahnya, tidak bercampur dengan kesyirikan. Dan mudah-mudahan 3 pesan ini dapat kita renungkan, kita hayati untuk kita amalkan dalam kehidupan. Perhatikan tidur. Mulai malam hari ini perbaiki kualitas tidur kita. Ya kan? Jangan main tidur aja. Ada orang tidur pas bola, teguring, handphone di tangan, mulut tengah-tengah, handphonenya jalan surangan. Ada orang teguring kayak gitu.
Kayak apa? Seperti itu. Ada orang tuh guring putar TV, tenganga di depan TV. Nah, kita jangan demikian. Nauzubillah. Usahakanlah sebelum tidur itu ikuti sunnah Rasulullah. Berwudu, sholat dulu kalau bisa, duduk di ranjang baca surah Al-Muluk. Kalau perlu atas sajadah tadi itu sebelum ke ranjang, baca Al-Muluk, baca Al-Fatihah, baca Ayat Kursi, Al-Baqarah terakhir, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca doa, minta ampun, baru tidur sama Allah. Baru tidur kita. Karena siapa tahu tidur itu adalah terakhir hidup kita. Kada bangun-bangun lagi. Banyak orang yang ditidurkan oleh Allah tidak bangun-bangun lagi. Allah tahan nyawanya, matinya. Allah lepaskan, hidup kembali. Nah, oleh karena itu perhatikan tidur kita. Yang kedua, bersihkan pikiran kita, hati kita, niat kita sebelum tidur. Jangan ada sesuatu yang buruk masuk dalam pikiran kita ini. Bersihkan semua pikiran kita supaya nyaman, guring. Lepaskan aja kalau ada rasa sakit hati, dendam sama orang, marah sama orang, lepaskan aja. Ya Allah, aku lepaskan semuanya, Allah. Supaya kita dalam keadaan bersih tidur tadi itu. Bersih dalam keadaan tidur tadi. Yang ketiga, kita ingat bahwa setelah kematian pasti ada kebangkitan. Sebagaimana kita tidur, bangkit kembali. Begitulah mudahnya Allah membangkitkan orang dalam kubur tuh. Lepaskan lagi ruhnya, nyawanya, hidup kembali dia. Dan niatkan ketika kita dihidupkan lagi, niat kita untuk melakukan amal kebaikan. Mulailah ketika hidup, lakukan kebaikan. Itu dia. Begitu Allah bangunkan kita, lakukan amal kebaikan. Begitu bangun tidur. Jangan belum apa-apa sudah hendak niat jahat. Jangan belum apa-apa sudah melakukan kejahatan. Begitu bangun tidur, langsung buka handphone. Langsung buka handphone duluan. Setan gepeng. Jara lakukan ulun, ini namanya setan gepeng ya. Setan gepeng. Handphone. Ada orang tuh kalau sudah setan gepeng itu tinggal kada kawanya. Anak guring setan gepeng mengantarkannya. Apa aja setan gepeng. Ada orang sholat juga setan gepeng di depannya. Sholat di depannya handphone tadi. Kada bersuara tapi menyala. Ada yang nelpon. Menyala handphone. Belum pernah kayak gitu terganggu juga kita sini. Menyala handphone tadi depan, kita baca. Siapa yang menelpon dulu? Setan gepeng ganggu kita. Bahkan dalam sholat pun dia ngikut terus. Usahakan ini dikontrol. Jangan sampai begitu bangun tidur buka handphone langsung. Tahan dulu mata kita nih. Begitu bangun tidur berdoa segala macam, kamar mandi, sikat gigi, wudu, sholat dulu. Ritual dulu, ibadah dulu. Sudah tuntung semua, baru nanti ambil handphone buka. Pagi-pagi aja habis subuh ngaji semua. Begitu anak begawi baru buka handphone. Jangan begitu bangun guring langsung cari handphone. Begitu menjelek mata, yang dicari bukan Quran. Mana handphone? Mana handphone yang dicari? Setan gepeng, bahaya ini. Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan ini dapat kita amalkan. Demikian, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.